Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat edukasi? Pada hari ini kami dari Instalasi Promosi Kesehatan hadir kembali dengan tanya kesehatan. Adapun perbincangan kita hari ini seputar tentang waspadai gagal ginjal pada usia muda. Di samping kita sudah hadir pemateri, yaitu Dr. Cutmela Yunitasari, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, Pinasim. Beliau adalah salah satu dokter di bagian hemodialisa, itu dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Pada hari ini akan berbincang-bincang tentang seputar gagal ginjal pada usia muda. Baik, kita sapa pemateri kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dokter, pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang gagal ginjal pada usia yang muda. Mungkin dokter mau menyapa dulu sahabat edukasi kita, silakan. Selamat pagi semuanya sahabat edukasi. Pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan topik yang agak sedikit spesial ya, khusus untuk mendeteksi dan waspada terhadap gagal ginjal yang timbul pada usia muda. Baik, seperti kita ketahui, mungkin para pemirsa atau sahabat edukasi sudah mengetahui bahwa ginjal ini merupakan suatu organ yang sangat penting di dalam tubuh kita. Namun apabila ginjal ini gagal, maka kita akan mengalami mungkin daya tahan tubuh kita juga melemah, kemudian juga aktivitas kita akan terganggu. Baik dokter, mungkin untuk lebih rincinya nanti kita tanyakan langsung kepada pemateri kita. Baik dokter, mungkin apa itu dokter yang dimaksud dengan gagal ginjal itu dokter? Apakah fungsinya yang tidak normal atau memang ginjalnya itu tidak berfungsi sama sekali gitu? Ya. Sebelum masuk ke topik yang utama ya, gagal ginjal, saya mau menjelaskan sedikit bahwa prevalensi penyakit ginjal kronik ini terjadi yaitu sebanyak 0,2 di Indonesia, 0,2%. Sementara tingkat gangguan ginjal pada usia muda itu kita jumpai dari 0,2% itu sebanyak 0,3% dari jumlah penderita ginjal di Indonesia. Adapun penyebab kelainan ginjal ini sangat luas, Pak. Jadi tergantung diagnosa apakah gangguan ginjal itu bersifat akut ataupun kronik. Ya. Sebelum jauh kita melangkah mengenai apa itu gangguan ginjal, ada baiknya kita ketahui dulu bahwa fungsi ginjal itu sangat luas ya. Jadi ginjal dapat berfungsi sebagai membuang sisa-sisa metabolisme tubuh. Yang kedua dapat mendetoksi atau membuang obat-obatan dari dalam tubuh. Yang ketiga itu menjaga keseimbangan cairan, elektrolit dan asam basa. Kemudian fungsi yang keempat yaitu mengatur tekanan darah. Yang fungsi kelima yaitu memproduksi vitamin D agar tulang kita tetap sehat. Dan yang terakhir yaitu membantu proses pembentukan sel darah merah. Jadi apabila terjadi gangguan ginjal, baik bersifat akut maupun kronik, maka akan menimbulkan dampak-dampak yang sangat luas, tergantung penyebabnya. Jadi gagal ginjal ini secara garis besar itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan gagal ginjal akut dan ada yang disebut dengan gagal ginjal kronik. Gagal ginjal akut ini terjadi penurunan fungsi ginjal dalam waktu yang mendadak, yaitu kurang dari 3 bulan. Sementara yang dibilang gagal ginjal kronik yaitu kelainan baik faal ginjal maupun struktur anatomi ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Kalau kita berbicara dengan gangguan ginjal akut, maka itu etiologinya sangat beragam. Ada yang disebabkan faktor prerenal atau faktor-faktor di luar ginjal, ada faktor intrinsik dari ginjalnya atau faktor internal dari ginjal. Dan yang ketiga adalah faktor postrenal, adanya sumbatan atau hambatan aliran jalan urin. Jadi sangat luas sekali kelainan ginjal yang bisa terjadi. Jadi tergantung penyebabnya, Pak. Baik, mungkin para pemirsa sudah mendengar tadi bahwa penjelasan daripada fungsi daripada ginjal, kemudian juga gagal ginjal ini ada yang akut dan ada yang kronik. Mungkin seperti kita ketahui tadi ada prevalensinya, yaitu terjadinya pada usia muda sekitar 0,3% dari kejadian yang ada di Indonesia.
Baik dokter, mungkin menarik kalau kita ingin mengetahui bahwa penyebab gagal ginjal pada usia muda ini disebabkan oleh apa? Karena kalau kita lihat sekarang dokter, minuman dan makanan sekarang yang dijual ini udah makanan milenial nih ya. Jadi berbagai macam minuman, apakah ada pengaruh itu atau yang lainnya gitu dok? Mengenai etiologi atau penyebab gangguan ginjal pada usia muda ya, kita berbicara dulu penyebab secara keseluruhan atau secara umum. Bukan hanya usia muda tapi secara keseluruhannya. Itu yang tertinggi itu adalah diabetes yang di urutan pertama, dan yang kedua adalah hipertensi, kemudian penyakit-penyakit yang lain menyusul sampai yang terakhir bisa jadi karena obat-obatan. Jadi bisa karena berbagai faktor agen yang bersifat nefrotoksik juga. Jadi kalau untuk kita berbicara tentang usia muda, jadi di usia muda ini etiologinya bisa beragam, tapi yang paling sering kita jumpai itu adalah penyakit-penyakit autoimun. Dan juga kalau pola gaya hidup itu kalau dia tidak mengandung agen-agen nefrotoksik, artinya zat-zat yang dapat merusak ginjal, ya aman-aman aja. Tapi bila dalam gaya hidupnya atau dalam konsumsi itu mengandung obat-obat yang bersifat nefrotoksik, maka akan mencederai ginjal. Baik dokter. Kemudian di usia muda ini selain dari faktor mungkin penyakit tadi yang membawa secara umum, kan sekarang juga anak-anak muda ini banyak pergaulan dokter, mungkin kurang istirahat, kemudian minum yang ini, ada nggak pengaruh minum-minuman yang mungkin apakah yang mengandung alkohol tinggi atau mengandung yang lainnya, itu ada nggak pengaruh terhadap mungkin kemungkinan bisa terjadi gagal ginjal ini dok? Iya. Kalau dari segi minuman itu pernah kita jumpai kasus-kasus yang ya rata-rata dia konsumsi intake cairan yang kurang, ditambah zat-zat pekat lainnya yang bersumber dari luar, baik bisa dari minuman atau makanan. Jadi apapun dia, dalam bentuk vitamin C aja bila dosisnya terlalu besar dan seseorang itu kurang mengkonsumsi air, maka itu dapat mencederai ginjal. Artinya memang ginjal ini dia akan mengatur keseimbangan cairan, elektrolit dan berbagai mineral lainnya di dalam tubuh. Baik, mungkin para pemirsa sudah kita dengar bahwa penyebab daripada gagal ginjal ini bisa akibat dari penyakit bawaan seperti diabetes, bukan penyakit bawaan, penyakit yang diderita oleh seseorang, kemudian hipertensi yang menaun, sehingga dapat mengakibatkan gagal ginjal ya dokter ya. Mungkin pada usia muda juga harus waspadai terhadap makanan dan minuman, juga terhadap penyebab-penyebab penyakit yang dapat membuat ginjal tadi rusak dokter ya. Baik dokter, mungkin kita seperti kita ketahui, untuk seseorang itu mengetahui bahwa dia mengalami gagal ginjal itu dok, bagaimana dok? Gejala atau tanda-tanda awal yang dialami oleh pada baik usia muda maupun secara umum mungkin dokter, silakan. Kalau gejala yang timbul itu bergantung kepada bergantung kepada penyebabnya. Kalau misalnya gagal ginjal akut itu terjadi penurunan tiba-tiba dari fungsi ginjal, efek yang bisa kita lihat yaitu adanya munculnya gejala uremik atau gejala ureum yang sangat tinggi di dalam darah, dikenal dengan uremic syndrome. Ini akan menyebabkan si pasien akan mengalami mual muntah hebat. Mual muntah hebat, kejang-kejang, tidak nafsu makan, sakit kepala dan berbagai hal-hal yang tidak mengenakan lainnya. Malah dalam kondisi ekstrim maka akan timbul kejang dan sampai penurunan kesadaran. Itu dalam kondisi akut. Sementara gejala yang timbul pada gangguan ginjal kronik ini bersifat silent, pelan-pelan sampai nanti akan timbul gejala bila laju filtrasi glomerulus yang kita hitung berdasarkan nilai kreatininnya itu hanya bersisa 10%. Maka itu akan menimbulkan gejala yang hebat pada pasien yang mengalami gangguan kronik. Sementara yang mortalitas tinggi ini yang pada kondisi akut, di mana akut ini biasa terjadi pada kondisi-kondisi pasien-pasien yang kita rawat di rumah sakit. Bisa dari kondisi prerenalnya, apakah penyebab renal ataupun postrenal. Jadi secara garis besar saya jelaskan kembali bahwa yang prerenal contoh kasus yaitu seperti kurang cairan pada kondisi dehidrasi ataupun pada kondisi sepsis. Sementara yang intrinsik itu adanya agen-agen perusak ginjal atau penyakit-penyakit autoimun yang mencederai ginjal dan berbagai kelainan lainnya. Sedangkan yang postrenal itu bisa disebabkan adanya obstruksi pada aliran keluar dari urin. Bisa karena prostat, bisa ada kasus malignansi di saluran pelvis yang akan menghambat jalan keluar urin, seperti kanker rahim atau apapun yang bisa menyumbat saluran kemih.
itu juga akan berakibat terjadinya gangguan ginjal akut yang tidak jarang kita perlukan juga cuci darah. Mungkin dokter kalau kita lihat tadi dari gejala-gejalanya, setelah misalnya seseorang menderita atau mengalami gagal ginjal tadi, dia menjalani pengobatan atau perawatan, ada nggak komplikasi-komplikasi yang timbul daripada pasien gagal ginjal ini? Ya. Komplikasi yang bisa kita lihat ya, komplikasi yang terbesar itu yang erat kaitannya itu ada kardiovaskuler. Jadi sering pasien yang ini kalau kita berbicara yang kronik ya Pak, karena luas ini ginjal. Kita mau yang kronik atau yang akut. Kalau yang kronik itu seiring dengan berjalannya waktu maka terjadi penebalan dinding-dinding pembuluh darah semua pada pasien-pasien HD, itu komplikasi jangka panjang namanya. Maka risiko untuk terjadinya cardiovascular event atau penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah itu sangat besar pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal kronik. Sementara kalau yang di akut, apabila kita tidak tangani hambatan pada gangguan keseimbangan cairan dan lain-lain, maka tidak dilakukan intervensi, maka akan mengakibatkan kematian. Karena itu dalam kondisi akut, karena mortalitasnya itu lebih tinggi biasa. Berarti lebih berbahaya akut daripada kronis. Iya. Ya, baik. Mungkin dari penjelasan dokter tadi kita sudah mengetahui yang paling berbahaya adalah yang akut. Sementara yang kronik tadi dia pelan-pelan, tapi dia akan menyebabkan juga komplikasi. Ya, oke. Baik dokter, mungkin setelah seseorang itu mengalami gagal ginjal, itu tata laksananya secara medis itu dan pengobatannya itu bagaimana dok? Jadi tata laksana kalau kita akut dan cepat penanganan, maka kondisi akut ini bersifat reversible, artinya fungsi si ginjal ini akan kembali seperti normal, asalkan penyakit dasarnya diatasi. Misalnya ada pada kondisi kekurangan cairan, sepsis, ataupun sebab-sebab yang lain yang bisa kita koreksi penyakit dasarnya. Itu ginjal bisa kembali normal. Sementara pada kasus penyakit ginjal kronik, apabila tidak kita lakukan pengobatan, maka dia akan menuju ke paling jelek bisa terjadi kematian. Jadi apabila sudah terjadi gagal ginjal, ini apakah bisa tadi kembali fungsi ginjalnya normal atau yang dikatakan dengan sembuh gitu dok? Iya. Kalau yang akut seperti saya katakan tadi, bahwa kalau yang akut ini apabila penyakit dasarnya kita atasi, maka gangguan ginjal ini belum menyebabkan kerusakan permanen. Artinya struktur anatomi ginjal ini masih baik. Jadi cuma terjadi kenaikan yang mendadak, itu karena gangguan dalam waktu singkat. Setelah kita koreksi segala penyebabnya yang menyebabkan terjadinya cedera ginjal itu, maka si ginjal akan kembali ke fungsi yang normal dan strukturnya masih belum ada perubahan. Sementara kalau penyakit ginjal kronik ditandai dengan terjadinya kronisitas pada anatomi ginjal. Artinya sel-sel ginjal ini sebagian besar sudah diganti jaringan parut. Artinya apabila pasien sudah jatuh pada gangguan ginjal kronik, maka tidak mungkin kembali lagi seperti ginjal normal atau disebut dengan gangguan yang bersifat irreversible. Baik dokter, mungkin tata laksana selanjutnya dok, apabila gagal ginjal tadi tidak bisa kembali fungsi normalnya, kan sering juga kita dengar, mungkin masyarakat, para pemirsa atau sahabat edukasi pernah mendengar dengan cuci darah dok. Apakah itu juga salah satu atau merupakan salah satu untuk pengobatan atau tindakan untuk menangani daripada gagal ginjal ini? Baik. Untuk kondisi kritis ya, kondisi kritis artinya sudah timbul gejala uremik pada pasien, maka tidak ada cara yang lebih cepat lagi itu selain kita lakukan cuci darah. Jadi cuci darah ini ada dua sifatnya. Yang pertama suportif artinya tidak menetap. Sementara pada gangguan ginjal kronik itu dia sebagai pengganti ginjal, artinya dia akan permanen untuk menjalani cuci darah. Pada kasus yang pertama yang bersifat suportif, maka setelah masa kritis, artinya penyakit utamanya sembuh, kemungkinan si pasien tidak akan menjalani lagi cuci darah. Jadi si ginjal akan kembali menjadi ginjal yang normal. Sementara pada gangguan ginjal kronik, artinya memang anatomi ginjalnya sudah mengalami gangguan dan tidak mungkin berfungsi lagi. Jadi segala fungsi dari ginjal diambil alih oleh mesin cuci darah. Ya, berarti itu kasus-kasus demikian itu ada dok yang untuk banyak kita jumpai. Biasa pasien-pasien yang critical ill yang dirawat di ICU dengan kondisi koma diabetik atau pada kondisi
keracunan, bisa jadi. Jadi kondisi-kondisi yang tidak permanen mutlak gangguan struktur ginjalnya, tapi ada penyakit lain. Yang terbanyak yang kita jumpai habis paparan dengan zat kontras, karena untuk keperluan tindakan di kardiologi atau di bidang kemoterapi juga bisa kita supportin. Bahkan ada pernah kita dengar itu dok, pasien yang mau dioperasi bahkan cuci darah dulu. Minta diturunkan dengan cepat nilai kreatinin itu dengan menggunakan mesin cuci darah. Baik, dokter. Baik, sahabat edukasi, mungkin tadi sudah banyak penjelasan tentang gagal ginjal ini. Mungkin untuk mendapatkan layanan gagal ginjal, dokter, kan kita Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin ini merupakan rumah sakit tipe A, dokter ya. Jadi pusat rujukan di rumah sakit kita. Mungkin bisa nggak dokter ceritakan layanan hemodialisa di ZA ini bagaimana gitu, dok? Jadi kita ini punya bidang subnya lagi, bagian ginjal dan hipertensi. Jadi tidak hanya skup untuk hemodialisa aja, tapi luas. Jadi kita ada poli ginjal dan hipertensi. Nanti mungkin bisa screening di poli ginjal dan hipertensi untuk pasien-pasien yang menderita hipertensi dan penyakit ginjal. Itu setiap hari Selasa dan Kamis, 2 hari dalam seminggu. Itu di jam poli. Kemudian untuk cuci darah atau hemodialisa itu kita polinya atau pelayanannya itu buka dari Senin sampai Sabtu, di mana masing-masing pasien itu mendapat jatah itu 2 kali dalam seminggu, Pak. Jadi kita atur berdasarkan jumlah pasien dan ketersediaan tempat. Untuk mendapatkan pelayanannya di itu pelayanan gimana, kalau lebih memang cepat kasus emergensi biasanya akan kita langsung kita usulkan ke dokter jaga dan PPDS. Bisa ada cepat, tidak ada hambatan, biasa langsung. Mungkin kalau di segi subspesialis divisi ginjal dan hipertensi ini mungkin dari segi SDM-nya dokter udah memadai, dokter? Iya, sudah dokter ya. Mungkin dari peralatannya, dok, ini mungkin gambaran tadi kan ada dokter menjelaskan bahwa ada prevalensi, mungkin prevalensi terjadinya penyakit ginjal kalau di RSUD ZA sendiri, dok, yang sudah mendapat hampir merata di seluruh Indonesia, Pak. Itu penyebabnya yang urutan pertama itu diabetes dan hipertensi. Itu yang mendominasi penyebab utama dari kelainan ginjal. Jadi memang sebenarnya hipertensi ini selain dia bisa sebagai penyebab utama kelainan ginjal, bisa juga kelainan ginjal akibatnya itu adalah hipertensi, penandanya adalah hipertensi. Jadi seperti lingkaran setan sebenarnya hipertensi ini. Jadi adakah ini mengenai hipertensi ya, Pak ya? Kalau hipertensi kita jumpai pada usia muda, maka ini sesuatu yang tidak lazim. Hampir 90% itu disebabkan hipertensi sekunder, yang sebagian besar itu disebabkan oleh kelainan ginjal. Jadi kalau ditemukan adanya hipertensi usia muda, baiknya kita lakukan screening untuk kelainan ginjalnya. Mungkin dokter berdasarkan mungkin pengamatan saya dari ini bukan dari langsung dari medisnya, itu kan ada kita lihat bahwa penderita gagal ginjal ini yang menjalani cuci darah tadi, ada saya lihat itu umurnya yang masih anak-anak gitu, itu gimana itu dok penyebabnya gitu? Jadi itu ada sebagian kecil itu penyebabnya adalah etiologinya itu penyakit bawaan bisa, yang kedua adalah penyakit glomerulonefritis, yaitu penyakit imun yang menyerang struktur terkecil dari ginjal atau nefron ya. Jadi di situ ada saringan yang namanya glomerulus, istilah latinnya. Jadi ada suatu kekebalan terhadap glomerulus sehingga terjadi reaksi autoimun di situ. Sehingga mengakibatkan terjadinya kebocoran protein sehingga dia loss. Apabila ini tidak diterapi dan tidak diobati secara dini, maka akan mengakibatkan si ginjal akan mengecil, contracted. Setelah si ginjal mengecil, maka akan timbul gejala uremik tadi. Dan pasien biasanya akan timbul gejala pucat yang sangat. Karena pucatnya ini bisa jadi HB-nya itu di bawah 5. Karena seperti kita ketahui tadi bahwa fungsi ginjal, yaitu yang fungsi yang ke-7 itu membantu produksi sel darah merah. Karena di ginjal itulah dihasilkan sel eritropoietin, artinya sel yang merangsang pembentukan eritropoietis atau proses pembentukan sel darah merah. Jadi memang dihasilkan oleh si ginjal. Jadi apabila orang sakit ginjal, tanda utama itu bisa kita lihat adanya pucat. Ya, jadi banyak memang anak-anak yang kalau kita istilah diagnosanya itu adalah penyakit GN atau glomerulonefritis.
Bisa akut yang terjadi kurang dari 3 bulan, apabila tidak diterapi akan menuju ke kronis dan akhirnya harus cuci darah. Sebelum kita tutup acara edukasi kita pada hari ini, mungkin dari pemateri kita ada tips untuk menjaga ginjal itu tetap sehat. Ya. Baik sahabat edukasi, adapun trik untuk menjaga ginjal kita itu tetap sehat, yang pertama yaitu pola hidup sehat. Artinya kita menjaga asupan makanan yang sehat, cukup dalam jumlah cairan, tidak mengkonsumsi obat-obatan ataupun bahan-bahan makanan atau minuman yang merusak ginjal atau yang disebut dengan agen-agen nefrotoksik. Kemudian kita melakukan kontrol ketat terhadap faktor-faktor risiko seperti contohnya diabetes, maka kita kendalikan gula darah kita senormal mungkin. Kemudian dan faktor-faktor penyakit-penyakit dasar lainnya seperti gangguan genetik ataupun hipertensi. Maka apabila kita jumpai hipertensi yang tidak lazim yang kita jumpai dalam mendadak di usia muda, maka ada baiknya kita lakukan screening cepat terhadap kelainan ginjal. Sebagai tambahan bahwa jendela untuk mengetahui adanya gangguan ginjal itu bisa kita lakukan screening terhadap urin. Maka dalam urin biasanya kalau pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal bisa kita jumpai kelainan, baik meliputi adanya kebocoran protein, ataupun adanya eritrosit di dalam urin, ataupun hal-hal yang lain yang tidak normal dijumpai di dalam urin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ucapkan pada pemateri kita yaitu Dr. Cutmela Yunitasari, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi Pinasim. Baik, kami dari Instalasi Promosi Kesehatan, saya selaku pembawa acara, Suparman, kemudian pemateri saya kita. Dr. Cutmela Yunitasari, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Pinasim. Pamit undur, salam sehat, salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.